Konnichiwa, Genki Desuka, masih dengan channel Refsuto Mix Random. Di video kali ini, Mimin akan memberikan rekomendasi 12 drama Jepang romantis tahun 2021. Dari yang lucu sampai ada actionnya guys. Oke, kita langsung saja. Urutan ke-12 adalah Kekkon Dekinai ni wa Wake ga Aru, bergenre drama, komedi, romance. Drama ini sudah ditayangkan di TVK pada tanggal 18 April 2021 sebanyak 10 episode. Diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Murasaki. Menceritakan tentang Mariko Goto yang berusia 29 tahun dan bermimpi menikahi pria idealnya pada usia 30 tahun. Mariko Goto menemukan pria idealnya pada sosok Tomizawa Mitsuo. Tomizawa Mitsuo bekerja sebagai kepala bagian di perusahaan yang sama tempat Mariko Goto bekerja. Tomizawa Mitsuo seorang yang cerdas, tampan, dan tinggi. Tomizawa Mitsuo juga melakukan pekerjaannya dengan baik. Tomizawa Mitsuo juga tampak seperti pria yang sempurna. Tetapi, Tomizawa Mitsuo memiliki rahasia. Dan rahasianya adalah Tomizawa Mitsuo mencintai bonekanya, yaitu Michuko. Mokomichi Hayami sebagai Tomizawa Mitsuo. Yumi Wakatsuki sebagai Mariko Goto. Tsuyoshi Furukawa sebagai Kento Inoue. Manami Higashira sebagai Tetsuko Tanimura. Urutan ke-11 adalah Boku no Satsui ga Koi wo Shita, bergenre drama, action, komedi, romance. Drama ini sudah ditayangkan di NTV, Tencent Video, dan YTV pada tanggal 4 Juli 2021 sebanyak 10 episode guys. Menceritakan tentang Su Onotora yang sebelumnya tidak mengetahui kalau ayah angkatnya adalah seorang pembunuh profesional yang legendaris. Tapi kehidupan sehari-harinya berubah secara dramatis setelah seseorang membunuh ayah angkatnya. Su Onotora memutuskan untuk mengambil alih bisnis keluarga dan menjadi pembunuh bayaran untuk membalaskan dendam ayah angkatnya. Su Onotora sangat siap saat mendekati Mitsuki Narumiya yang menjadi target pembunuhannya. Terlepas dari kemampuan fisiknya sebagai pembunuh bayaran, Su Onotora tidak bisa membunuh Mitsuki Narumiya karena waktunya yang tidak selalu tepat. Meskipun Su Onotora mencobanya berulang-ulang kali, dan sebaliknya saat bahaya mendekat, Su Onotora akhirnya selalu melindungi Mitsuki Narumiya. Keduanya yang seharusnya tidak jatuh cinta, akhirnya memilih romansa yang tidak mungkin guys. Taichi Nakagawa sebagai Su Onotora, Yuko Araki sebagai Mitsuki Narumiya, Naohito Fujiki sebagai Joichiro Onotora, Nobuyuki Suzuki sebagai Ryusei Yotome atau Dead Prince. Urutan ke-10 adalah Koiwa Dipni, bergenre drama, komedi, romance. Drama ini sudah ditayangkan di NTV pada tanggal 14 April 2021 sebanyak 9 episode. Menceritakan tentang Mio Nagisa, seorang ahli kelautan di Shibaura University of Marine Science and Technology. Mio Nagisa sangat tertarik dengan ikan dan mencintai laut, terlepas dari senyumnya yang ceria dan kepribadiannya yang baik hati. Sedangkan Rintaro Hasuda adalah anak kedua dari keluarga kaya raya. Ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya karena Rintaro Hasuda dianggap sebagai orang yang sulit didekati. Tapi di balik baju besi itu ada seorang pria muda dengan hati yang murni dan tidak sombong. Ketika Rintaro Hasuda kembali ke Jepang karena kesehatan ayahnya yang buruk, Rintaro Hasuda ditugaskan untuk proyek pengembangan kelautan. Sementara Mio Nagisa ingin melindungi laut dan menentang pembangunan resort. Rintaro Hasuda mempertaruhkan nyawanya untuk membangun resort itu. Dua orang yang seolah-olah hidup di dunia yang berbeda ini bertemu satu sama lain selama proyek dan akhirnya jatuh cinta. Namun, mereka adalah romansa terlarang karena Mio Nagisa memiliki rahasia yang akan mengejutkan semua orang. Satomi Ishihara sebagai Mio Nagisa, Ayano Go sebagai Rintaro Hasuda, Jun Hashimoto sebagai Tadashi Kamoi, Imada Mio sebagai Aika Miyamae, Tsutomu Takahashi sebagai Daigo Sumeya, Ryohei Otani sebagai Kotaro Hasuda, Keisuke Watanabe sebagai Eitaro Hasuda, Takeshi Kaga sebagai Taro Hasuda. Urutan ke-9 adalah Hot Mom, bergenre drama komedi live.
Drama ini sudah ditayangkan di Amazon Prime pada tanggal 19 Maret 2021 sebanyak 12 episode guys. Remake dari drama China Hot Mom 2013 yang dibintangi oleh Betty Sun. Versi Jepang drama ini menceritakan tentang Natsuki Matsura yang bekerja di perusahaan pakaian Avril dan bercita-cita menjadi direktur mode kelas dunia. Suatu hari, Natsuki Matsura bertemu kembali dengan mantan teman sekelasnya yaitu Motoya Miura dan mereka menghabiskan malam bersama. Tapi beberapa bulan kemudian, Natsuki Matsura menemukan dirinya sedang hamil guys. Nishino Nanase sebagai Natsuki Matsura, Yudai Chiba sebagai Motoya Miura, Yuka Itaya sebagai Toko Kijima, Ryosuke Mikata sebagai Kojiro Seto. Urutan ke-8 adalah Rinai Mangaka, bergenre komedi, romance, drama. Drama ini sudah ditayangkan di Fuji TV pada tanggal 8 April 2021 sebanyak 11 episode. Diadaptasi dari manga Rinai Mangaka karya Yamasaki Sayaka. Menceritakan tentang Seiichiro Karibe, seorang seniman manga jenius yang tidak pandai bersosialisasi. Seiichiro Karibe jarang keluar dan memiliki cara berpikir yang tidak biasa. Suatu hari, Seiichiro Karibe bertemu dengan mantan pacar mendiang saudara laki-lakinya yaitu Aiko Kuon. Dan Aiko Kuon meminta Seiichiro Karibe untuk menjadi pasangan romantisnya. Ryohei Suzuki sebagai Seiichiro Karibe, Riho Yoshioka sebagai Aiko Kuon, Iwata Ryusei sebagai Ren Karibe, Sunya Shiraishi sebagai Jun Karibe, Kataoka Ainosuke sebagai Tatsuya Kogo, Haruka Kinami sebagai Karen Kinjo. Urutan yang ke-6 adalah Shiteru Waifu, bergenre drama romance live science fiction. Drama ini sudah ditayangkan di Fuji TV pada tanggal 7 Januari 2021 sebanyak 11 episode guys. Drama ini adalah remake dari drama Korea Familiar Wife tahun 2018 yang dibintangi oleh Jisung, Han Jimin, Kang Hana, dan Jang Seung-ju. Versi Jepang drama ini menceritakan tentang kisah keluarga dari Motoharu Kenzaki dan Mio. Mereka berdua telah menikah selama 5 tahun terakhir dan telah dikaruniai 2 anak. Sekarang Motoharu Kenzaki bekerja sebagai pegawai bank. Namun semakin hari Motoharu Kenzaki mulai bosan dan stres akan pekerjaan yang dia lakukan. Motoharu Kenzaki juga kurang menyukai atasannya. Sedangkan di rumah, Motoharu Kenzaki harus menerima ocehan dari istrinya. Hal ini membuat hidupnya semakin tertekan. Menurut Motoharu Kenzaki, sikap Mio setelah menikah berbeda dengan yang dia kenal dulu. Sebelumnya, kedua orang ini bertemu saat Motoharu Kenzaki kuliah dan Mio masih SMA. Mereka yang saling jatuh cinta akhirnya segera menikah. Kala itu, Mio masih manis, lembut, dan cerdas. Sekarang, Mio sering marah-marah kepada Motoharu Kenzaki. Suatu ketika, Motoharu Kenzaki minum bersama rekan-rekannya. Di sana, Motoharu Kenzaki mulai mengeluh akan kehidupan keluarganya, terutama sang istri yang dia anggap sebagai monster. Secara kebetulan, Motoharu Kenzaki bertemu lagi dengan teman wanitanya yang dulu pernah satu kampus. Wanita itu dulu sangat populer di kalangan para mahasiswa laki-laki. Dan waktu itu, wanita itu mengatakan kalau menyukai Motoharu Kenzaki. Motoharu Kenzaki menjadi kepikiran bagaimana kalau Motoharu Kenzaki dulu memilih wanita itu. Suatu hari, Motoharu Kenzaki yang duduk di taman mendapatkan koin 500 yen dari pria misterius yang duduk di bangku sebelahnya. Melalui koin itu, Motoharu Kenzaki melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan tepat saat dirinya masih kuliah. Motoharu Kenzaki berhasil mengubah masa lalu dan ketika kembali, istrinya telah berubah menjadi orang lain. Tada Yoshiokura sebagai Motoharu Kenzaki, Alice Hirose sebagai Mio Kenzaki atau Mio Tateishi, Miori Takimoto sebagai Sayaka Egawa atau Sayaka Kenzaki, Kouhei Matsushita sebagai Chiharu Suyama, Rina Kawei sebagai Nagisa Kenzaki atau Nagisa Kida. Urutan ke-6 adalah Colorful Love Genderless Danshi ni Aisa Reteimasu, bergenre drama dan romance. Drama ini sudah ditayangkan di NTV dan YTV pada tanggal 1 April 2021 sebanyak 10 episode. Diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Tame Kou. Menceritakan tentang Wako Machida, seorang editor untuk majalah manga. Wako Machida fokus pada pekerjaannya dan Wako Machida tidak punya waktu untuk berpikir tentang membuat dirinya terlihat cantik. Sementara itu, Meguro Soma pandai berhias dan dikelilingi oleh hal-hal yang indah. Meguro Soma bekerja di sebuah toko fashion dan Meguro Soma juga bekerja sebagai model.
Kedua orang ini yang sangat berbeda satu sama lain mulai berkencan. Ai Yoshikawa sebagai Wako Machida, Rihito Itagaki sebagai Meguro Soma, Ren Kiriyama sebagai Kira, Miki Mizuno sebagai Asahi Tetsumoto, Oide Yasuoda sebagai Masami Sakai. Urutan kelima adalah Promise Cinderella, bergenre drama komedi romance. Drama ini sudah ditayangkan di TBS pada tanggal 13 Juli 2021 sebanyak 10 episode, guys. Diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Tachibana Oreiko. Menceritakan tentang Katsuragi Hayame, seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi suaminya tiba-tiba memberitahu dirinya untuk bercerai, guys. Suaminya mengatakan dengan terus terang pada Katsuragi Hayame bahwa suaminya memiliki wanita lain yang dia inginkan, guys. Dan Katsuragi Hayame hanya tertegun dan pergi begitu saja dari rumah. Saat di jalan, seseorang telah mencopetnya dan membuat Katsuragi Hayame menjadi tunawisma. Pada saat itu, Katsuragi Hayame bertemu dengan seorang siswa SMA laki-laki yang kaya, dan laki-laki kaya itu memintanya untuk bermain game. Jika Katsuragi Hayame memainkan permainan, laki-laki kaya itu akan menyediakan tempat untuk tinggal. Dan suatu kebetulan yang mengejutkan, ternyata siswa laki-laki kaya itu adalah adik dari cinta pertamanya Katsuragi Hayame. Fumi Nikaido sebagai Katsuragi Hayame, Gordon Maeda sebagai Issei Kataoka, Takanori Iwata sebagai Seigo Kataoka, Rena Matsui sebagai Kikuno atau Akira Kagami, Nobuaki Kaneko sebagai Koya Kurose, Mita Yoshiko sebagai Etsuko Kataoka, Katsumi Takahashi sebagai Eiji Yoshitora, Sayuri Matsumura sebagai Mahiro Sakamura, Inouaki Kai sebagai Imai Masahiro. Urutan keempat adalah Oh My Boss Koiwa Besatsude, bergenre bisnis, komedi, romance. Drama ini sudah ditayangkan di TBS pada tanggal 12 Januari 2021 sebanyak 10 episode. Menceritakan tentang Nami Suzuki yang lahir dan besar di sebuah kota kecil. Nami Suzuki tidak memiliki mimpi khusus untuk dikejar dan dia adalah orang yang santai. Sebagai wanita biasa, Nami Suzuki ingin bahagia hanya dengan kehidupan yang biasa. Nami Suzuki mengikuti Hyoki Kenya yang merupakan teman masa kecilnya dan cita pertamanya yang tidak terbalas. Nami Suzuki tiba di Tokyo dan melamar pekerjaan di Departemen Manajemen Persediaan, sebuah perusahaan penerbitan besar di Tokyo. Nami Suzuki dipekerjakan oleh perusahaan, tetapi Nami Suzuki ditugaskan untuk bekerja di Departemen Editorial majalah mode. Di sana, Nami Suzuki bekerja dengan pemimpin redaksi yaitu Reiko Horai, seorang bos wanita yang karakternya menakutkan seperti iblis, selalu memiliki komentar dengki dan memiliki kepribadian yang dingin. Reiko Horai memperlakukan Nami Suzuki yang tidak menganggap serius pekerjaannya dengan cara yang tidak berperasaan. Namun, saat Nami Suzuki melihat bosnya menangani pekerjaannya, Nami Suzuki mulai mengubah sikapnya terhadap pekerjaannya. Nami Suzuki juga menemukan seseorang yang menyukainya, yaitu Junosuke Horai, dan teman sekantornya yang selalu memperhatikannya. Kami Shirai Shimone sebagai Nami Suzuki, Nanao sebagai Reiko Horai, Tamamori Yuta sebagai Junosuke Horai, Sotaro Mamiya sebagai Ryota Nakasawa, Yusuke Santa Maria sebagai Shinichi Ugajin. Urutan yang ketiga adalah Kanojo wa Kirai Data, bergenre drama friendship komedi romance. Drama ini sudah ditayangkan di Fuji TV pada tanggal 6 Juli 2021 sebanyak 10 episode, guys. Remake dari serial drama Korea tahun 2015, She Was Pretty, yang dibintangi oleh Hwang Jung-eum, Bak Seo-jun, Go Jun-hye, dan Cha Si-won. Drama versi Jepang ini menceritakan tentang Hasebe Sosuke, seorang wakil pemimpin redaksi majalah mode edisi Jepang The Most. Hasebe Sosuke adalah seorang rasionalis yang tidak ramah dan dingin yang dipindahkan dari New York untuk menyelesaikan misi. Saat masih muda, Hasebe Sosuke adalah seorang yang kelebihan berat badan dan sering dibully di sekolahnya. Tapi sekarang Hasebe Sosuke menjadi sangat elit dan tampan, guys. Dan Hasebe Sosuke bertujuan untuk bersatu kembali dengan cinta pertamanya.
Sementara itu, cinta pertama Hasebe Sosuke yaitu Sato Ai menganggur dan tinggal bersama sahabatnya sejak perusahaannya bangkrut. Tapi akhirnya Sato Ai dipekerjakan sebagai magang di perusahaan majalah The Mouse. Sato Ai adalah seorang wanita yang energik, ceria, dan jujur. Tapi setelah Sato Ai bertemu dengan Hasebe Sosuke lagi, Sato Ai menyembunyikan identitas aslinya sehingga terjadilah berbagai macam kesalahpahaman di perusahaan majalah The Mouse. Kento Nagajima sebagai Hasebe Sosuke, Koshiba Fuka sebagai Sato Ai, Akaso Eiji sebagai Higuchi Takuya, Sakuma Yui sebagai Kiriyama Risa. Urutan kedua adalah Uchino Musume wa Karesiga Dekinai, bergenre drama, romance, family. Drama ini sudah ditayangkan di NTV pada tanggal 13 Januari 2021 sebanyak 10 episode. Menceritakan tentang Aoi Minase, seorang penulis novel roman populer yang berprestasi. Dan di usia 40-an, Aoi Minase memiliki seorang putri yang berusia 20 tahun. Yang dia besarkan sendiri. Bersama-sama mereka bahagia dan tinggal di sebuah gedung tinggi yang mewah dari karir Aoi Minase yang sukses. Tapi Aoi Minase mengkhawatirkan putrinya yang tidak punya pacar. Aoi Minase mengetahui kalau anaknya ingin jatuh cinta, tetapi menjadi seorang otaku membatasi kesempatan putrinya untuk bertemu siapapun. Dan sebaliknya, putrinya Aoi Minase, yaitu Sora Minase, sangat khawatir dengan ibunya karena tampak terlihat naif dan tidak bijaksana. Akhirnya, para wanita ini memutuskan sudah waktunya untuk bertemu seseorang untuk jatuh cinta. Kanomiho sebagai Minase Aoi, Hamabe Minami sebagai Minase Sora, Okada Kenshi sebagai Irino Hikaru, Sawamura Iki sebagai Oda Gunji atau Gon, Higashi Keisuke sebagai Wataru Suichi, Kawakami Yohei sebagai Tachibana Soseki. Dan urutan yang pertama adalah Kikazaru Koi wa Ryu ga Ate, bergenre drama romance live. Drama ini sudah ditayangkan di TBS pada tanggal 20 April 2021 sebanyak 10 episode, guys. Menceritakan tentang Masiba Kurumi yang bekerja sebagai humas untuk El Arco Iris, sebuah perusahaan desain interior yang sedang populer di kalangan anak muda di media sosial. Masiba Kurumi seorang fashionista yang sangat peduli dengan penampilannya dan pendapat orang lain. Masiba Kurumi bekerja keras untuk mendapatkan kekaguman dari rekan kerja dan bosnya, yaitu Hayama Sugo. Masiba Kurumi sangat sibuk dengan pekerjaan sehingga dia lupa memperbarui sewa apartemennya, guys. Temannya Masiba Kurumi, yaitu Satomi Koko, membantunya menemukan tempat tinggal baru. Tapi itu adalah rumah bersama dengan 3 orang asing. Di tempat itu ada Fujino Sun, chef minimalis yang hanya ingin hidup sederhana. Lalu ada Terai Haruto, sepupunya Fujino Sun yang bekerja sebagai konselor online untuk membantu orang-orang bermasalah. Dan Hase Ayaka, seorang seniman yang memiliki cita-cita tinggi yang membuat seni kontemporer sambil bekerja paruh waktu sebagai sopir pengiriman di supermarket kelas atas, guys. Jadi, orang-orang dari berbagai usia, pekerjaan, dan nilai, mereka berkumpul di bawah satu atap. Meskipun kepribadian mereka berbenturan, Masiba Kurumi jatuh cinta, memperdalam persahabatannya, dan belajar melepas baju besi dan hidup sebagai dirinya sendiri. Haruna Kawaguchi sebagai Masiba Kurumi, Ryusei Yokohama sebagai Fujino Sun, Yui Natsukawa sebagai Satomi Koko, Ryohei Maruyama sebagai Terai Haruto, Ane Nakamura sebagai Hase Ayaka, Osamu Mukai sebagai Hayama Sugo. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Refsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Refsuto Mix Random. Sampai jumpa di video selanjutnya.